warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, pada hari ini kita dipertemukan di sini wawancara atau pertanyaan beberapa hal terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dan itu merupakan permasalahan sosial yang harus kita tangani untuk penyelesaiannya, baik penyelesaiannya tingkat KPN maupun penyelesaiannya tingkat kecamatan bahkan tingkat provinsi. Ibu-ibu, ibu tahu stunting apa artinya stunting itu? Nggak tahu. Stunting itu adalah suatu keadaan gangguan pertumbuhan anak, yakni tinggi badan tidak sesuai dengan anak seusianya. Anak ibu-ibu ada yang stunting? Tidak ada. Jadi anak stunting itu katakanlah anak yang lain tingginya normal sesuai dengan umurnya, tapi anak stunting kurus dan kadang-kadang kurus tinggi, ada juga kadang-kadang yang pendek anak stunting tersebut. Jadi penanganan anak tersebut perlu ditangani secara serius oleh orang tuanya, oleh bapaknya, terhadap membawa dia ke Puskesmas untuk memberi imunisasi, terus memberi makanan yang bergizi, terus untuk menjaga kesehatannya, mencuci tangan dengan air yang mengalir serta pakai sabun. Itu ada ibu-ibu lakukan di rumah kepada ada anak-anak ibu, ada. Jadi ada anak-anak kita perlu kita jaga kesehatannya, kesehatan yang harus kita jaga, baik masalah gizi, masalah imunisasi, masalah cuci tangan, dan buang air besar itu yang sangat perlu dijaga. BAB, itu BAB jamban yang sehat itu. Jamban yang sehat itu jamban yang bersih, yang tidak ada tikus di dalam jamban tersebut. Jamban itu jauh daripada tempat duduk kita, jauh dari kotoran yang kita duduk. Jangan dempet dengan pantat kita. Terus memeriksa kesehatan juga perlu dilakukan setiap ada dilakukan kegiatan di Posyandu. Ada yang dilakukan? Karena dengan adanya pemeriksaan kesehatan, kita akan terjamin kehidupan kita dalam masalah kesehatan. Karena kalau sana di Posyandu tersebut tidak sanggup untuk ditangani, akan dilanjutkan ke Puskesmas atau bahkan ke rumah sakit umum yang lebih tinggi. Jadi dampak dari stunting dikenal ada 3G. Yang pertama gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Gagal tumbuh tersebut dia hanya tidak kaya air, tidak tumbuh, tidak tinggi-tinggi. Gagal kembang tidak kurus selalu dia, tidak besar-besar, sehingga perlu penanganan serius baik dari bapak maupun dari ibu sebagai ibu dan bapak KPN untuk menjaga yang bersangkutan, membawanya ke imunisasi, membawanya ke Posyandu, termasuk bila hal ini belum diketahui oleh KPN yang lain, kita bertugas untuk menyarankan supaya ditangani. Di kampung kita, di sini, di desa ini ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Di desa Melenju tidak ada yang stunting. Dan alhamdulillah saya juga melaporkan di dampingan saya tidak ada yang stunting. Kalau ada yang stunting itu harus cepat-cepat kita tangani, harus cepat-cepat kita laporkan, harus cepat-cepat ditangani oleh pihak tertentu supaya jangan
kepanjangan masalahnya, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, baik KPN maupun saya sebagai pendamping maupun pihak kesehatan, termasuk pemerintah desa, kecamatan dan di kabupaten untuk menanganinya. Di ibu-ibu ini berapa keluarga, anggota keluarga? Ada 5. 5. Yang paling kecil berapa umurnya? 8 lah. Yang paling kecil, berarti sudah sekolah, Sudah masuk. sudah masuk SD. Kemarin itu masuk uang PKH? Alhamdulillah. Ibu ini 4. Masuk uang PKH? Ada yang santing di rumah? Alhamdulillah. Kakak Martini? 3. 3. Ada santing di rumah? Alhamdulillah. Ibu Mari? Ada anak yang santing? Tidak. Alhamdulillah. Kaidah? Ada yang santing di rumah? Alhamdulillah. Berarti KPM yang ada di Kampung Mulenje di dampingan saya laporkan tidak ada yang santing. Dan memang di lapangan juga tidak ada yang santing. Kenapa kurang santing itu? Yang pertama sekali, kurangnya gizi dari pemberian oleh ibu. Itu pada saat hamil ibu, itu kurangnya gizi kita kasih kepada janin melalui makanan yang kita kasih, sehingga berdampak kepada janin. Terus imunisasi begitu juga. Imunisasi harus kita lakukan per tiap bulan. Ada buku imunisasi ibu? Ada. Buku imunisasi itu harus dipegang oleh ibu dan harus ibu kunjung ke posyandu setiap waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu kita terhindar dari santing semua. Terus seperti yang saya bilang tadi, BAB atau BAB di jamban itu memang harus bersih, tidak boleh jamban lempar pakai plastik, jamban di kebun orang, jamban di sungai, itu tidak boleh, karena itu sangat berpengaruh terhadap kebersihan, berpengaruh terhadap kesehatan, sehingga itu berpengaruh juga kepada terjadinya sakit dan akan berefek kepada santing. Berapa menit kira-kira? Dalam hal ini kira-kira apa yang perlu ibu tanyakan terhadap santing tersebut? Apa arti santing? Santing itu suatu keadaan gangguan pertumbuhan anak, yakni tidak sesuai antara usia dan badannya, tidak sesuai dengan anak-anak yang lain. Kadang-kadang anak santing itu badannya tinggi, badannya tinggi dan tumbuhnya tinggi, dia kurus. Kadang-kadang ada yang pendek, sakit, kurus, macam-macam lah kalau santing. Dan itu sangat berbahaya penyakit santing tersebut. Dia tidak akan sembuh kalau seandainya diobati terus. Sebelum santing itu parah, insya Allah sembuh. Tapi kalau seandainya dibiarkan terus menerus dan berefek kepada kematian. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ini mengalami santing di rumah, itu harus diperhatikan keadaan anak. Apa anak itu ada rasa-rasa semacam kurang nafsu makan, sakit, kurus, besar kepala, yang lebih nampak lagi besar kepala daripada badannya. Itu harus segera ditangani. Laporkan ke saya sebagai pendamping, laporkan ke posyandu, laporkan ke puskesmas. Begitu. Jadi untuk kegiatan pada hari ini, sebelum kita tutup, ada yang ingin ibu tanyakan? Kira-kira? Nggak ada? Ada lagi? Jadi baik, pertemuan kita pada hari ini saya padai di sini dulu, dan di pertemuan selanjutnya
kita akan menjelaskan tentang stunting ini kepada seluruh KPM yang ramai, sehingga seluruh KPM tahu terhadap penyakit stunting, tahu cara bagaimana untuk menanganinya, tahu cara untuk pengobatannya dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, cukup di sini pertemuan kita. Dan terima kasih kepada ibu yang sudah berhadir. Saya banyak sekali harapan daripada ibu-ibu untuk menyampaikan kepada kawan-kawan, jagalah kesehatan, jagalah kesehatan anak, jagalah kesehatan anggota keluarga supaya terhindar dari segala penyakit. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.